Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil observasi kami yang berjudul Peran Media Massa dalam Berdakwah. Saya Gina Rodatul Jannah akan menjelaskan tentang apa sih komunikasi massa. Komunikasi massa adalah pesan yang disampaikan media pada halayak. Seperti menurut Rahmat, komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Media yang disebut media massa adalah radio dan televisi. Keduanya dikenal sebagai media elektronik. Surat kabar dan majalah, keduanya disebut sebagai media cetak. Media massa yang paling dekat selain media online, cetak, dan radio siaran yaitu media televisi. Media televisi dapat memengaruhi pola pikir halayak yang menonton atau menyaksikan. Dapat merangsang ide-ide kreatif ataupun hal yang sedang berkembang saat ini. Jadi dapat kita simpulkan bahwa komunikasi massa komunikasi yang bersifat satu arah dan tidak langsung, serta penyampaian pesan atau penyebaran informasinya menggunakan media, baik itu media elektronik ataupun media cetak. Oke, perkenalkan, nama saya Cici Cahyati. Di sini saya akan membahas mengenai strategi yang digunakan. Nah, ada beberapa strategi komunikasi yang dapat menjadi efektif dan menarik dalam berdakwah di masyarakat. Nah, yang pertama yaitu cerita dan narasi. Penggunaan cerita atau narasi dalam menyampaikan pesan dakwah dapat sangat efektif. Nah, cerita-cerita atau kisah-kisah yang relevan dengan nilai-nilai agama dapat menarik perhatian dan lebih mudah diingat audiens. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada konten visual yang menarik. Nah, penggunaan konten visual seperti video, infografis, atau gambar-gambar yang menarik dapat membuat pesan lebih mudah dipahami dan diingat oleh masyarakat. Jadi, si dakwahnya itu tuh tidak monoton terus karena kita tuh ada visual-visualnya. Ini jadi dapat dipahami, mudah dipahami juga oleh si audiensnya. Nah, untuk selanjutnya itu ada interaksi dan keterlibatan. Nah, di sini tuh contohnya melibatkan audiens seperti dalam sesi tanya jawab, diskusi. Jadi si dakwahnya itu tuh tidak jenuh gitu, tidak bikin jenuh karena si audiensnya juga ikut aktif dalam proses berdakwah ini. Nah, untuk selanjutnya ada pendekatan yang kontekstual. Memahami konteks sosial budaya dan ekonomi dari audiens adalah kunci menyampaikan pesan dakwah dengan pendekatan yang relevan dan konteks masyarakat dengan konteks masyarakat target akan membuat pesan lebih mudah dipahami dan diterima. Jadi kita tuh harus tahu dulu si budaya masyarakatnya ya. Jadi pendekatannya tuh, jadi nanti kita pesan yang akan kita sampaikan tuh lebih gampang, lebih mudah disampaikan kepada si audiensnya. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada kemampuan berkomunikasi yang baik. Nah, sangat penting untuk para dai gitu, para mubalig punya skill komunikasi yang baik karena di situ tuh sangat perlu, banyak sekali sekarang tuh contoh-contoh tata cara public speaking yang baik dan benar. Banyak buku-buku juga yang bisa kita ambil pelajarannya untuk meningkatkan skill komunikasi kita, karena kita tuh bakalan berbicara di depan audiens yang banyak gitu untuk menyampaikan dakwah syiar agama Islam ini. Nah, selanjutnya itu kolaborasi dan kemitraan. Nah, bekerja sama dengan pihak atau komunitas dalam kegiatan berdakwah dapat memperluas jangkauan pesan serta memperkuat dampaknya. Kolaborasi dengan berbagai kelompok atau organisasi dapat memperkaya pendekatan dakwah. Nah, untuk selanjutnya, poin terakhir yaitu konsistensi dan kesabaran. Nah, memahami bahwa proses dakwah membutuhkan konsistensi dan kesabaran. Pesan-pesan yang disampaikan perlu ditekankan secara berulang-ulang agar dapat meresap dan mengubah perilaku. Jadi kita tuh harus konsisten meskipun si audiensnya susah untuk diajak atau
pasti beragam ya, audiens tuh nggak sama mudah diajak atau mau gini, pasti ada hambatan-hambatan gitu yang saat berdakwah tuh. Nah, kita tuh harus tetap konsisten, tetap konsisten, terus semangat, dan harus sabar menghadapi audiens-audiens yang seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari strategi yang digunakan. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada presentator selanjutnya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Anissa Nabila Hasna. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu terkait tantangan atau hambatan dalam berkomunikasi massa. Berikut beberapa tantangan atau hambatan yang dapat kita hadapi dalam menggunakan komunikasi massa dalam berdakwah. Yang pertama ada polarisasi dan konflik opini. Dalam media massa, seringkali banyak opini yang berkembang dari masyarakat. Tantangan ini memerlukan pendekatan yang bijaksana. Yang kedua ada keterbatasan konten. Dalam penyampaian ajaran keagamaan melalui media massa seringkali harus disesuaikan dengan format dan durasi yang terbatas. Yang ketiga ada kualitas dan akurasi informasi. Informasi yang kita sampaikan harus berkualitas, karena semakin berkualitas suatu informasi, maka audiens yang mendengar pun akan semakin tertarik dengan konten tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada respon dan persepsi masyarakat. Pasti dari beberapa pendengar atau audiens bakal merespon dengan berbeda-beda. Oleh karena itu, kita harus siap dengan apapun respon yang mereka lontarkan untuk kita. Jangan sampai kita menjadi tidak mau berdakwah lagi karena ada komen atau respon yang negatif dari salah satu audiens. Yang selanjutnya yaitu ada kesesuaian dengan etika dan nilai. Dan yang terakhir yaitu ada tantangan lingkungan media sosial. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Cici Cahyati. Di sini saya akan membahas mengenai media yang digunakan dalam berdai atau berdakwah ya. Nah, di era modern ini, khususnya bagi kalangan anak remaja, pemanfaatan media massa dalam berdakwah bisa diarahkan dengan beberapa ide yang sesuai dengan minat dan kebiasaan. Di antaranya yaitu menggunakan konten video pendek yang edukatif dan menarik. Nah, bisa kita ambil ya, sudah gak asing lagi lah kalian dengan video konten kreatif ini. Salah satunya kita ambil contoh yaitu dari TikTok. Nah, TikTok adalah salah satu media sosial yang banyak digandrungi masyarakat Indonesia. Tidak hanya dari kalangan anak kecil saja atau remaja saja, bahkan yang sudah lanjut usia pun bisa mengakses itu. Dan banyak konten-konten dakwah, konten singkat itu yang bisa kita ambil manfaatnya dari konten tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu tutorial kreatif. Nah, contohnya tutorial berwudu atau tutorial memandikan jenazah. Banyak bisa kita ambil dari konten-konten di YouTube. Nah, untuk selanjutnya yaitu challenge dakwah. Nah, challenge dakwah di sini yaitu kayak membuat tantangan yang bersifat edukatif, seperti berbuat kebaikan selama 1 bulan atau one day one juice. Banyaklah tantangan-tantangan atau challenge-challenge yang menggunakan media massa kayak di YouTube kayak gitu, challenge berdakwah gitu, mengajak kaum muda untuk bersemangat untuk menyiarkan agama Islam. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu podcast diskusi agama. Nah, untuk podcast sendiri kalian pasti udah gak asing lagi ya mengenai podcast kali ini. Banyak podcast yang berseliweran di Reels Instagram, YouTube ataupun di TikTok gitu ya. Mungkin salah satunya bisa kita ambil dari podcast Habib Djafar. Nah, di situ banyak pesan-pesan yang bisa kita ambil mengenai dakwah-dakwah Islam atau ajaran-ajaran agama Islam. Nah, untuk selanjutnya yaitu talk show inspiratif. Nah, talk show inspiratif itu banyak, sekarang juga udah banyak ya talk show kayak materinya dari Ustazah Oki atau Syakir Daula ya. Situ materi-materinya sangat menginspiratif banget gitu bagi kita, terutama bagi anak muda zaman sekarang gitu. Jadi talk show-nya tuh
nggak monoton banget mengenai materi-materi tentang agama. Jadi diselingi dengan bahas-bahas bumbu-bumbu percintaan dalam Islam, atau tentang remaja-remaja gitulah pokoknya. Terus selanjutnya itu ada klub baca dan diskusi. Nah, di sini tuh mendirikan klub baca buku-buku keagamaan atau diskusi rutin tentang topik-topik agama yang menarik bagi generasi muda. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada kegiatan sosial, yaitu mengadakan kegiatan sosial seperti aksi sosial, penggalangan dana, atau kegiatan lingkungan yang berlandaskan nilai-nilai agama. Nah, poin selanjutnya yaitu meme dan konten viral. Banyak ya konten-konten viral, apalagi di zaman sekarang ini, media-media massa gitu, banyak ada konten-konten bukan hanya tentang berdakwah saja, bahkan tentang apapun itu dengan sekejap, dengan hitungan detik sampai viral. Jadi kita bisa menggunakan media konten viral ini ataupun meme-meme yang kayak tentang berdakwah kayak gitu, dibarengi sama ilustrasi kayak gitu. Itu salah satu trik dalam berdakwah supaya tidak monoton gitu. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu ada live streaming, seperti live streaming di YouTube, Facebook, ataupun Instagram gitu. Sekarang sudah banyak ya live streaming kajian-kajian Islami seperti Ustadz Hanan Ataki, Ustadz Felix Xiao. Banyak sekali live streaming yang memuat konten dakwah. Nah, poin selanjutnya yaitu aplikasi interaktif untuk pemahaman agama, yaitu membuat aplikasi yang interaktif dan mudah digunakan untuk mempelajari ajaran agama, termasuk fitur-fitur menarik seperti kuis, forum diskusi, dan informasi praktis. Untuk yang terakhir yaitu aplikasi konseling agama. Nah, membuat aplikasi yang interaktif dan mudah digunakan untuk mempelajari agama Islam, termasuk fitur-fitur menarik. Oke, untuk poin yang terakhir yaitu aplikasi konseling agama. Nah, aplikasi yang menyediakan layanan konseling atau nasihat agama bagi generasi muda yang membutuhkan bimbingan spiritual. Nah, dengan memanfaatkan media massa sesuai dengan preferensi dan gaya hidup generasi muda, dakwah bisa dihadirkan dalam format yang menarik, relevan, dan mudah diakses oleh mereka. Jadi tidak perlu langsung datang ke tempat yang ada berdakwahnya gitu, yang kayak misalnya ada kajian di alun-alun Bandung. Nah, kita nggak usah datang jauh-jauh, kita bisa mengakses melalui aplikasi tersebut. Nah, mungkin sekian pemaparan dari saya. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada materi berikutnya. Terima kasih. Baik, saya Isya Francisca. Saya akan menjelaskan materi terakhir dari kelompok kami, yaitu mengenai saran bagi generasi muda untuk bisa komunikasi efektif kepada masyarakat. Saran yang pertama yaitu pemahaman yang mendalam tentang ajaran. Tentunya kita selaku pendakwah atau yang nantinya akan menjadi dai, kita harus memiliki pemahaman yang luas, karena apa yang kita sampaikan itu harus sesuai fakta. Yang kedua yaitu belajar keterampilan komunikasi. Banyak sekarang metode-metode berdakwah, seperti kita sebelum berdakwah ada pantun terlebih dahulu atau games gitu. Itu sebagai keterampilan dalam komunikasi supaya si audiens itu nyaman mendengarkan kita. Yang selanjutnya yaitu menyesuaikan pesan dengan audiens. Misalnya audiensnya remaja, kita juga harus menyesuaikan apa pesan yang akan kita sampaikan kepada audiens. Jangan sampai audiens kita remaja tapi kita malah menyampaikan pesan-pesan yang memang sudah harus disampaikan kepada lansia. Itu tidak boleh. Dan yang selanjutnya itu memanfaatkan teknologi dengan bijak. Di era 5.0 ini sekarang banyak sekali teknologi-teknologi yang memang sudah berkembang, seperti di internet, TikTok, Instagram. Itu kita harus memanfaatkannya dengan bijak. Yang selanjutnya itu kolaborasi dan kreativitas.
selain kita memiliki pemahaman yang luas, kita juga harus memiliki relasi yang luas supaya kita bisa berkolaborasi dengan teman sebaya kita, supaya pesan yang disampaikan itu bisa diterima oleh seluruh warga di dunia.